Masih di Startup Clinic, kita masih ngobrol bareng sama Mas Arpi, founder dari luarkampus.id. Ini kalau di Instagram bisa langsung dicek luarkampus.id, di webnya juga luarkampus.id. Mungkin sambil mendengarkan kita ngobrol, sambil lihat-lihat juga informasi selengkapnya di sana ya, untuk bisa menambah informasi-informasi seputar luar kampus. Kita akan balik lagi ngobrol bareng sama Mas Arpi. Tadi terakhir kita ngomongin tentang waktu yang dibutuhkan dari awal sampai ketemu yang ideal, bentuk atau formulasi yang sekarang dari luar kampus sekitar 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini Mas Arpi yang dari awal sampai menemukan bentuk ideal dari luar kampus, tantangan terbesarnya apa? Selain mungkin ada trial, mungkin ada diskusi, debat dengan tim. Oke. Jadi memang kalau di luar kampus, karena balik lagi Mas, saya cukup lama magang di ABP, jadi saya mengamati banyak kendala startup ya, seperti komunikasi dan lain sebagainya, visi tim dan lain sebagainya. Nah kebetulan saya memang mendesain tim luar kampus itu visinya ada di saya gitu. Jadi dalam konteks komunikasi dengan tim, ya tim 100% percaya dengan apa yang saya lakukan, meskipun kadang kita sempat ada berulang kali coba hal A gitu ya, kita cancel ganti B tapi balik lagi ke A gitu, sampai akhirnya nemuin A plus B gitu nya seperti apa. Tapi alhamdulillah ya, timnya cukup solid dan percaya dengan apa yang saya arahkan, karena memang tidak banyak Mas orang yang paham tentang beasiswa itu, dari pengalaman pribadi nge-coaching orang sampai pernah jadi tim seleksi, itu nggak banyak orang yang punya pengalaman seholistik itu gitu. Dan ya alhamdulillah timnya percaya. Yang menjadi tantangan sebenarnya justru dari sisi user ya. Jadi memang kalau kita baca teori di dunia startup bahwa kita harus know your customer gitu, kita harus tahu customer kita gitu. Tapi sayapnya di dunia beasiswa yang saya bikin, customer, students itu nggak tahu sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Nggak tahu apa yang mereka pengen cari. Mereka juga nggak tahu ketika udah dapat mesti ngapain gitu ya. Nah ini yang agak cukup lama untuk kita menggali gitu ya, gimana ya format yang ngebuat mereka, meskipun mereka nggak tahu, mereka tuh jadi tahu apa yang mereka butuhkan, mereka jadi tahu apa yang mesti dilakukan di step berikutnya. Nah sampai akhirnya lahirlah dari yang awalnya kita cuma rekomendasi informasi beasiswanya sampai mereka dapat link. Nah sampai ketika kita udah tahu ternyata mereka nggak bisa nih cuma di sini aja, kita akhirnya bikinin kelas per masing-masing beasiswa. Nah, sampai akhirnya kita punya satu pakem kurikulum sendiri yang kita bisa klaim orang yang baru pertama kali dengar kata beasiswa, ikut kelasnya itu, selesai mereka langsung paham beasiswa itu apa, gimana cara daftarnya, serta gap antara mereka dengan beasiswa itu seperti apa, supaya mereka tahu apa yang mesti disiapin. Nah, itu yang cukup lama sih Mas, kita ngegodok antara apa yang mereka butuhkan, meskipun mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mereka butuhkan gitu ya. Kita coba menggali lewat interview, kita undang satu-satu, tanyain, kemudian ngobrol juga dengan para pemberi beasiswa, kendalanya apa sih? Oh ternyata banyak pendaftar beasiswa, daftarnya ramai sih gitu, tapi secara kualitas substansi yang diisikan masih kurang. Apa yang diharapkan dari sisi pemberi beasiswa supaya mereka tuh lebih besar potensi keterimanya. Nah ini yang kita coba terus gali di 3 bulan awal, sampai akhirnya ketemulah format yang sekarang, sehingga dari awal informasinya mereka dicariin, cara daftarnya diajarin, sampai sebelum apply mereka itu dievaluasikan gitu. Jadi komplit semuanya, meskipun mereka dari awal nggak tahu sama sekali tentang beasiswa, sampai akhirnya mereka bisa lolos beasiswa. Makanya banyak sekali cerita di member-member luar kampus yang mana mereka dari awal ya sama kayak saya, dari SD sampai SMA nggak pernah ada satu kata beasiswa pun yang keluar dari gurunya. Bahkan ketika awal join ya nanya, Kak beasiswa itu apa gitu. Saking nggak pernah tahu tentang kata beasiswa gitu. Tapi setelah ngikutin kelas itu, ada yang 3 bulan lolos 2 beasiswa, ada yang 6 bulan ibu rumah tangga bisa lolos beasiswa S2 gitu, meskipun udah 10 tahun lulus dari S1 gitu. Jadi itu sih yang membuat kita cukup happy di 3 bulan awal, sekaligus happy-nya itu bukan hanya karena mereka lolos ya, happy-nya karena kita bisa tahu
ternyata ini yang mereka butuhkan tanpa mereka nyebutin kebutuhannya apa gitu. Oke, nah ini kan tadi dikatakan juga 3 bulan pertama sudah banyak sekali penggunanya dan juga mungkin sudah ada profit dari situ. Nah ini kan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan posisi itu dan membangun kepercayaan agar memang user-user yang lama tetap bisa di situ dan yang baru makin akan banyak yang bergabung gitu Mas. Apa sih yang dilakukan untuk bisa tetap membuat pengguna user ini tetap punya kepercayaan ke platform luar kampus? Oke. Saya percaya Mas, kalau produk yang bagus, dia akan bicara dengan sendirinya, gitu ya. Jadi ketika kami membuat luar kampus, memang kita sangat produk oriented lah. Jadi gimana caranya bikin si produk luar kampus ini, si websitenya, engine-nya, segala macam ini bisa seoptimal mungkin gitu, sebagus mungkin yang ngebuat orang tuh bisa lebih efisien untuk persiapan beasiswa. Dan itu terbukti. Jadi setiap kita bikin konten Mas tentang luar kampus tuh hampir selalu rame gitu. Jadi kalau kita sampai sekarang tuh belum pernah ads, kita belum pernah bayar marketing segala macam. Jadi sampai hari ini cost marketing kita tuh 0. Jadi kita bikin kontennya organik dan alhamdulillah selalu rame. Sama yang kedua adalah orang yang make, yang ngerasain manfaatnya, mereka dengan senang hati Mas. Share tentang pengalaman mereka pakai luar kampus. Jadi kadang saya pribadi kadang scroll sosmed itu tiba-tiba ketemu sama konten bahas luar kampus, padahal saya nggak kenal nih siapa gitu ya. Sampai akhirnya kadang saya DM, oh ternyata mereka member luar kampus, oh ternyata mereka pengguna luar kampus gitu. Dan cara kita juga untuk meningkatkan trust adalah tentu dengan memperbanyak kerjasama. Nah kerjasama ini salah satunya adalah dengan para pemberi beasiswa, baik itu kampus, perusahaan segala macam, sehingga kita bukan hanya scraping datanya aja, tapi secara official kita juga sign MOU dengan mereka. Jadi setiap mereka punya program, kita orang pertama yang mereka kasih tahu gitu. Jadi mereka setiap ada program, kita adalah orang pertama yang kasih tahu. Jadi ya kita jadi bahasanya info A1-nya mereka lah gitu ya. Untuk distribusi informasinya di platform kita. Nah, sampai akhirnya kita juga ngikutin ke kompetisi-kompetisi untuk dapat rekognisi. Sampai akhirnya kita sekarang udah dapat penghargaan dari Kemenpora. Kita udah dapat penghargaan juga dari Telkomsel karena impact yang kita berikan, dan banyak lagi institusi-institusi besar yang bekerja sama dengan luar kampus, baik yang di nasional maupun yang di luar negeri, misal seperti Uni Eropa lewat Erasmus dan lain sebagainya. Itu cara kita untuk ningkatin trust. Dan yang paling penting juga adalah memang dari sisi produknya ya, kita selalu berusaha untuk menjaga informasinya itu adalah informasi yang valid ya, seperti tesis kita di awal bahwa oh ternyata di luar banyak informasi beasiswa yang scam. Nah ini kita coba tackle lewat luar kampus, dan sejauh ini belum pernah ada satu komplain yang signifikan lah gitu. Paling komplainnya teknikal kayak oh nggak bisa login segala macam, tapi sejauh ini secara substansial hampir semuanya happy sih gitu. Oke. Nah ini kalau misalnya ngelihat dari kaosnya Mas Arpi kan platform beasiswa nomor 1 di Indonesia nih. Saya pengen tahu nih gimana dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau ngelihat apakah ada kompetitor atau sebenarnya sekarang luar kampus bisa dibilang satu-satu yang terkuat gitu untuk platform beasiswa di Indonesia. Kalau untuk beasiswa sejauh ini di Indonesia kita satu-satunya Mas yang yang paling ini ya, yang paling besar dan paling komplit juga. Dan kalau di luar negeri mungkin ada, tetapi tidak sama persis lah gitu ya, tidak seperti kalau kita boleh sebut merek gitu ya, tidak seperti ojek online di Indonesia dan taksi online di luar tuh nggak sama persis seperti itu gitu. Memang di luar ada yang berkaitan dengan beasiswa, tapi lebih banyak untuk informasinya aja, jadi kayak direktorinya aja, tapi nggak profiling gitu. Nah kalau kita profiling, kita ajarin cara daftarnya, kelasnya per masing-masing beasiswa, dan ada forumnya lah untuk mereka juga bisa saling diskusi dengan para mentor. Seperti itu. Karena sejauh ini kalau di Indonesia informasi beasiswa itu hanya lewat sosmed Mas, jadi belum ada yang seperti luar kampus. Jadi tadi mungkin resikonya harus cari satu-satu ya Mas ya, kebutuhannya apa gitu, rajin-rajin dan harus punya kemauan untuk bisa mencari sampai dapat ya. Dan dengan adanya platform ini jadi lebih mudah gitu untuk mencari beasiswa yang dibutuhkan. Nah kemudian kalau misalnya ini kan berbasis teknologi Mas, itu gimana cara
atau fiturnya yang ditampilkan? Apakah nanti pengguna login dulu, kemudian memasukkan data, mencari, atau seperti apa? Nah, nanti kita akan gali lebih dalam lagi, kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kami akan kembali di Startup Clinic.